lebih dekat. Dan gimana kabarnya Ama hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Wah, syukurlah. Ibu senang mendengarnya. Tadi berangkat ke sekolahnya sama siapa, Ama? Sama teman, Bu. Oh, sama teman ya. Biasanya kalau bareng teman tuh lebih seru ya. Jadi kayak nggak kerasa gitu capeknya kalau bareng teman ya, karena rame-rame. Iya, Bu, sambil ngobrol juga. Iya sih. Kadang ngobrol pagi-pagi malah bikin kita semangat kan. Tadi pagi kamu sempat sarapan dulu nggak? Belum, Bu, tadi kesiangan bangunnya. Wah, nanti jangan lupa sarapan ya, biar nggak lemes di kelasnya. Ibu lihat kamu agak tenang sih, tapi matanya kayak sedikit sayu. Kamu capek ya? Semalam kamu tidurnya jam berapa? Jam 1, Bu, karena lagi main HP. Oh gitu. Lagi ngapain di HP? Maksud saya kamu buka HP-nya sampai jam segitu ngapain gitu? Main game atau buka sosmed? Sampai semalam itu saat itu kamu main HP-nya. Buka sosmed, Bu, takut ketinggalan cerita teman-teman. Jadi kamu ngerasa kalau nggak ada sosmed tuh kayak ketinggalan sesuatu ya? Iya, Bu. Nanti kita bahas itu pelan-pelan ya dari permasalahan kamu ini. Sebelum ibu melanjutkannya, ibu mau sampaikan beberapa asas dalam konseling ini biar kamu nyaman selama kita melakukan konseling ini. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini semua yang kamu ceritakan di ruangan ini dengan ibu akan jaga, gak akan disebarluaskan tanpa seizin. Nah, yang kedua itu ada asas kesukaraan. Kamu datang ke sini karena kemauan sendiri kan, bukan karena dipaksa. Iya, Bu. Oke, bagus. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Supaya ibu bisa kamu bantu dengan tepat, ibu harap kamu bisa cerita dengan jujur dan terbuka. Yang keempat itu ada asas kegiatan. Artinya kita berdua akan sama-sama aktif dalam proses ini. Bukan hanya ibu saja yang berbicara kepada Ama, tapi Ama juga berbicara kepada ibu ya. Dan yang kelima itu asas kemandirian. Nanti di akhir ibu harap kamu bisa menemukan sendiri cara mengatasi masalahmu dengan bimbingan ibu ini. Gimana, Ama setuju nggak? Iya, Bu, saya setuju. Bagus, terima kasih Ama. Ibu senang kamu mau terbuka. Kita ngobrol santai aja ya. Gak ada paksaan dan kamu boleh berhenti kapanpun kalau kamu belum siap cerita. Kalau kamu belum mau bercerita masalah kamu kepada orang lain ya udah gak apa-apa. Oke, sekarang ibu mau tahu dulu nih, apa yang kamu rasain belakangan ini? Ada hal tertentu yang bikin kamu gelisah atau kepikiran terus akhir-akhir ini, Mak? Iya, Bu, saya sering merasa takut ketinggalan update di media sosial. Takut teman-teman tuh udah nongkrong upload, tapi saya nggak tahu. Jadi kamu tuh merasa nggak tenang kalau nggak lihat HP ya? Kadang sampai larut malam terus ya kamu buka HP-nya? Iya, Bu, kadang jadi tidur. Baik. Jadi kalau kamu nggak lihat update di media sosial, kayak mereka asik sendiri tanpa saya itu, oke baik. Jadi kalau kamu nggak lihat update dari media sosial itu, pikiran apa yang muncul di kepala kamu ketika kamu tuh nggak tahu sesuatu di media sosial itu karena ketinggalan buka HP? Kayak saya tuh nggak dianggap, Bu. Kayak mereka tuh asik sendiri tanpa saya. Berarti pikiran kamu waktu itu, kalau saya nggak ikut atau nggak tahu, berarti saya nggak penting. Sekarang coba kita pikirin bareng-bareng. Apakah pikiran kamu itu tuh selalu benar? Enggak sih, Bu. Kadang mereka tetap ngajak saya meski saya nggak aktif. Nah, itu dia Mak. Pikiran kamu tadi itu belum tentu benar. Dalam sedikit, pikiran seperti itu disebut pikiran irasional. Sekarang kita ganti dengan pikiran
lebih rasionalnya Mal. Nih misalnya kamu pikirnya meski saya nggak ikut setiap saat, teman-teman saya tetap menghargai saya. Oke, gimana kalau kamu pikir kayak gitu? Nanti rasanya atau perasaan kamu gimana Mal? Lebih tenang Bu. Bagus banget. Itu tandanya kamu mulai lebih melihat kenyataan dan lebih realistis Mal. Ini tuh bagian dari asas kemandirian tadi yang udah dijelasin tadi. Karena kamu itu udah mulai belajar mengenali pikiranmu sendiri. Ya, selanjutnya kita coba kamu bayangin dulu ya. Kalau nanti teman-temanmu itu nongkrong tanpa kamu, apa yang bisa kamu pikirkan agar diri kamu tuh merasa enggak cemas? Mungkin saya bisa pikir mereka juga butuh waktu bareng yang lain, jadi nggak selalu harus bareng saya. Luar biasa banget itu Mai. Itu tuh contoh pikiran yang rasional. Dan setiap kali kamu mulai ngerasa FOMO lagi nih, coba ucapkan kalimat itu di dalam hati kamu Mai. Iya Bu, saya mencoba. Hebat, ini juga bagian dari asas kegiatan tadi. Karena kamu aktif berlatih mengubah pola pikir kamu sendiri dari yang irasional tadi menjadi rasional. Sekarang kita bahas sedikit soal kebiasaan ya. Kira-kira kamu buka sosmed itu berapa jam sehari? Atau main HP itu sampai berapa jam itu sehari? Bisa sampai 5 jam. Cukup lama ya Mbak. Kamu itu, ibu tantang kamu deh, kamu buat mulai kayak latihan kecil gitu. Coba kamu batasi jadi 2 jam aja dalam harinya, dan isi waktunya itu sisanya buat hal yang positif gitu. Kamu misalnya bisa baca buku, olahraga, bantu orang tua, istirahat. Kalau enggak kamu bisa kalau lagi di rumah kayak misalnya masak, untuk bereksperimen bikin masakan baru gitu. Kamu mau nyobanya enggak? Baik Bu, saya coba. Bagus banget Ma. Nanti kamu mau catat ya tiap waktu berapa lama kamu buka HP-nya dan apa perasaanmu setelahnya. Kayak misalnya nih, kamu malam ini sehari ini cuma buka HP-nya 2,5 jam dari sebelumnya 5 jam kan. Berarti kamu udah bisa ngebuang main HP itu setengahnya dari sebelumnya. Nah, gimana nanti perasaan kamu? Kamu catat ya tiap malamnya, perasaanmu gimana? Kamu siap kan? Siap Bu. Oke, ini tuh contoh penerapan asas kegiatan juga karena kamu itu aktif dalam proses perubahan perilaku. Ibu di sini hanya membimbing, tapi keputusan tetap kamu yang ambil. Itu tuh asas dari kemandirian. Nah, oke, sebelum kita akhiri, ibu ingin tahu nih gimana perasaan kamu setelah ngobrol sama ibu hari ini, sama konseling kita ini. Saya lega sih Bu. Jadi saya lebih tenang gitu Bu ketika bahas sama Ibu. Oke, itu luar biasa Mak. Kamu udah berhasil mengenali pikiran irasionalmu dan mengubahnya jadi rasional tadi. Kamu hebat karena udah berani terbuka dan udah mau berubah dari yang sebelumnya tadi. Misalnya kamu 5 jam per hari main HP-nya, nanti bisa jadi kamu 2 jam atau 1 jam aja per harinya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti ibu akan jadwalkan lagi pertemuan minggu depan ya untuk lihat perkembangannya. Ingat, kamu gak harus selalu tahu semua hal yang biar diterima. Teman-teman sejati itu kamu apa adanya. Gak usah kamu FOMO, kayak merasa gak dihargain. Itu pokoknya gak usah dipikirin, karena teman yang menghargai kamu itu pasti menghargai kamu dengan apa adanya.
dan tenang, semua yang kamu ceritakan di sini tetap ibu jaga dan ibu jaga kerahasiaannya. Oke, terima kasih ya Ma. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Nanti ibu hubungi lagi amannya. Dan jangan lupa tadi catatan kecilnya minggu depan juga dikumpul biar kita bisa mengetahui perkembangannya. Ya, terima kasih ya atas kedatangannya hari ini. Ibu akhiri ya konseling kita hari ini. Terima kasih ya Ma.